Buat kalian nih para anak muda yang lagi cari mobil kece, SUV crossover di bawah 200 jutaan aja, pengen merek yang berbeda? Ini dia, Mitsubishi Outlander 2012. Halo Sobat Sambut, kembali lagi di mobilbagus.id bersama gue Jose. Hari ini kita mendapatkan satu unit yang sangat sporty di kelasnya, yaitu Mitsubishi Outlander tipe PX 2012. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya nih kalau kalian bisa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten kami yang berikutnya. Nah, ini kita bisa bilang mobil SUV tersporty. Kenapa kita bisa bilang begitu? Karena moncongnya ini kalau kita lihat sekilas mengingatkan kita sama salah satu line up mobil sport di Mitsubishi, yaitu Lancer Evo. Nanti akan ditampilkan oleh editor kami. Gimana? Mirip banget kan bagian moncongnya nih? Bener-bener ganteng banget, dan di depannya ini dikasih list chrome yang lengkap di bagian sisi kanan, atas, kiri, bawah, semuanya ada di bagian sini ya chrome-nya. Kemudian juga grillnya juga sudah berwarna hitam dari bagian atas sampai bagian bawah. Kemudian juga untuk headlampnya sendiri juga kita lihat sporty abis ya. Dan dia sudah menggunakan lampu LED. Tapi untuk di low beamnya aja. Kalau untuk di high beamnya itu dia masih menggunakan halogen. Beserta juga dengan lampu senja atau fog lamp, dan juga lampu sennya masih menggunakan lampu bohlam. Nah kalau kita lihat di bagian fog lamp juga dia ganteng banget. Ada bagian list chrome-nya di sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan dia berbentuk bulat namun ada kayak semacam ini ya. Dia agak masuk ke dalam gitu di bagian atas sini, jadi terlihat lebih sporty lagi pastinya. Dan juga kita lihat di bagian bawah nih kayak semacam lipsnya gitu, juga makin maco lah ya. Nah ini cocok banget buat kalian anak-anak muda yang lagi pengen mejeng tapi pengen mobil yang ganteng dan dua baris. Nah ini. Nah sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah, kita bagian bawahnya dulu nih, yaitu di bagian ban. Untuk di bannya ini dia ukurannya ring 17 inci dengan profil ban 215/60. Dan untuk velgnya sendiri masih menggunakan yang single tone atau one tone. Dan untuk sistem pengeremannya semua depan belakang sudah menggunakan rem cakram. Jadi pastinya udah aman dan ngegigit banget pastinya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat di bagian bodinya ini dia ada fender atau list yang berwarna hitam, jadi semakin sporty. Dan kalau kita lihat di bagian samping bawah juga dia nggak polos banget, dia dikasih juga bukan ini ya, bukan body kit tapi side skirtnya gitu, dia berwarna hitam tapi dia berbahan plastik ya. Nah tapi nggak apa-apa, jadi seenggaknya ada aksen biar mobilnya nggak terlalu polos-polos banget. Kemudian juga di bagian atas dia ada aksesoris beraksenkan chrome. Dan kalau kita lihat di bagian kaca spionnya juga sudah dua warna, yaitu warna hitam dan warna putih yang menyatu dengan bodi. Nah, dan ini pastinya sudah auto retract dan elektrik. Kalau kita lihat bagian atas, semuanya full berwarna hitam dan ada roof racknya. Jadi mobil ini terlihat makin ganteng dan pastinya makin sporty ya, karena warnanya ini two tone, yaitu putih dan hitam. Jadi pasti ganteng banget ya. Dan juga tidak lupa ada talang airnya yang cukup membantu banget kalau misalnya ada hujan datang, jadi airnya nggak langsung masuk ke sela-sela bodi. Kemudian dari sisi pintunya sendiri dia berwarna putih senada dengan warna bodi pastinya. Dan di sini ada tombol power door lock karena mobil ini sudah keyless. Nah ini mobil tahun 2012 tapi teknologinya udah canggih banget, udah pakai keyless. Karena mungkin di sekitar tahun-tahun segitu tuh jarang banget ya mobil pakai keyless. Pasti ada, cuma jarang. Nah sekarang mari kita lihat di bagian belakang. Nah bagian belakangnya gimana? Pastinya kece abis kan. Meskipun ini SUV tapi bentuknya sporty banget. Yang bikin dia lebih sporty lagi adalah di bagian stop lampnya. Karena stop lampnya ini sudah menggunakan LED. Meskipun lampu sen dan lampu mundur yang masih menggunakan bohlam,
nggak apa-apa, itu masih wajar. Yang penting stop lampnya udah LED bos, keren banget ya. Dan kalau kita lihat di bagian atas, dia antenanya juga sudah menggunakan shark fin, bukan antena radio. Dan di sini ada high mount stop lamp di bagian spoilernya. Memang spoilernya tidak terlalu gede ya, tapi seenggaknya ganteng, ala-ala kayak spoiler ducktail gitu. Kemudian juga kalau kita lihat untuk fitur seperti fitur-fitur yang membantu ya, seperti kamera mundur ada, kemudian juga 4 titik sensor parkir semuanya juga ada. Dan untuk reflektor lampnya kecil ya, dia di sebelah kiri dan sebelah kanan dia berbentuk bulat seperti ini. Dan karena ini tipe PX bukan yang tipe PX limited ya, jadi untuk bagian bawahnya ya polos aja nih, berwarna hitam seperti ini. Tapi nggak apa-apa, udah dasarnya aja tuh udah ganteng banget. Apalagi kalau misalnya dimodif-modif gitu, pastinya makin kece abis kan. Nah, sekarang mari kita lihat bagian bagasinya. Nah, gimana? Bagasinya pastinya luas banget kan, karena mobil ini 2 baris aja. Jadi kita mendapatkan space bagasi yang sangat luas. Kalau kita mau nyimpen atau nyulik sekitar 2 orang ya di sini cukup. Atau kalau misalnya kalian mau main golf sama Pak Rijal atau Pak Richard, nah ini juga bisa nyimpen tas golf sekitar 2 atau 3 muat lah ya. Kemudian di sebelah kanan di sini ada lampunya, jadi cukup membantu kalau misalnya lagi di tempat yang gelap. Dan kalau kita dibuka ini ya, nah dia ada ban serep beserta toolkit seperti kunci-kunci, kemudian juga segitiga tanda darurat, dan ada dongkrak. Nah, sekarang mari kita lihat sektor mesinnya. Seperti inilah tampilan dapur pacu dari Mitsubishi Outlander 2012. Dan ini transmisinya otomatis ya kawan-kawan. Dan seperti biasa kalau kita lihat di Mitsubishi ini, dia menggunakan teknologi mesin bernama MIVEC. Nah, ini cuma ada di Mitsubishi. Ya iyalah, masa ada di Toyota atau Honda. Dan ini berkapasitas 2000 cc. Dan untuk spesifikasi lebih lengkap, baik output powernya nanti akan ditampilkan di editor di sebelah kiri. Oh, kalau dari saya sebelah kiri ya. Dari penonton sebelah kanan maksudnya. Nah, gimana? Pastinya bertenaga banget di kelasnya. Karena yang lain rata-rata tuh 1500 cc, tapi dia doang 2000 cc. Dan kalau dibilang bertenaga, udah pasti bertenaga. Tapi kalau masalah irit, itu tergantung kaki kalian ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagian interiornya. Ayo let's go. Nah, gimana? Kondisi interiornya pastinya mulus banget kan. Dan gak berasa kayak interior mobil SUV, tapi berasanya kayak interior mobil sport. Nah, kita bahas ulas satu persatu, tapi kita mulai dari door trimnya dulu nih. Di bagian door trimnya ini semuanya full black dan dia ada aksen karbon ala-ala. Kemudian juga untuk pengaturan yang ada di sebelah kanan sini lengkap ya. Ada pengaturan kaca spion, power door lock, power window lock, dan power window yang auto di sisi drivernya aja. Kemudian di bagian bawah ada cup holder dan ada door pocketnya, serta di bagian speaker. Nah, di bagian atasnya ini ada tweeter ya, atau speaker yang mini-mini gitu. Kemudian untuk di bagian setirnya kita coba apakah pengaturannya bisa teleskopik? Tentunya bisa guys. Bisa teleskopik, tilt up dan tilt down. Nah, kemudian juga ini gripnya enak banget, dia semi kulit gitu dan dia ada pedal shiftnya. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi mamang racing di tol, nah bisa banget pokoknya jadiin mobil manual. Kalau kalian bosan jadi matic, nah ini bisa jadi manual, kemudian pakai pedal shift. Kemudian untuk pengaturan headlamp semua ada di sebelah kanan, dan pengaturan kaca, maksud kami pengaturan wipernya ada di sebelah kiri ya. Kemudian untuk bagian speedometer, dia tachometernya masih analog menggunakan jarum. Sementara untuk MID-nya sendiri dia sudah full digital, baik dari odometer, temperatur suhu, kemudian juga indikator bensin dan bahan bakar secara real time maupun average, semua lengkap ada di sini. Kita tekan tombol info yang di sini, dia akan bisa lihat ya. Bahkan ke trip A dan trip B juga sama. Nah, di dashboard sebelah kanan sini dia ada 3 slot yang disediakan untuk Mitsubishi, disediakan oleh Mitsubishi. Kalau misalnya kalian mau modif mobil ini, misalnya mau ditambahin kayak tombol strobo mungkin atau apa gitu, nah bisa banget nih. Tapi di sini ada 1 slot untuk tombol nyalain dan matiin sensor parkir. Kemudian tombol untuk start stop engine-nya dia ada di sebelah kiri ya, agak tersembunyi, kan biasanya ada di sebelah kanan, tapi di kali ini ada di sebelah kiri. Kemudian juga di bagian dashboard ini, bagian tengahnya ada aksen karbon ala-ala dia gini, jadi lebih terlihat sporty dan ada warna-warna silvernya juga ya. Untuk head unitnya sendiri dia pengaturannya juga cukup lengkap, ada Bluetooth, radio, USB, SD card, dan bahkan ke CD. Dan kalau misalnya kita tekan tombol open ini, nah dia akan langsung otomatis membuka kayak gini ya. Itu dia slotnya buat kalian masukin fitur hiburan yang ada di sini. Kita tutup lagi, di sebelah sini ada tombol lampu hazard. Kemudian untuk bagian AC-nya ini sayangnya belum digital,
Ya wajar sih tahun segitu belum digital, tapi yang penting tombol-tombolnya ini semua pengaturan cukup lengkap. Arah semburan AC-nya, kemudian juga bisa auto dan suhunya. Ini pokoknya cukup lengkap lah. Kemudian di bagian tengah sini dia ada slot kayak cup holder gitu, tapi ini nggak boleh buat naruh minuman. Karena bahaya ya, takutnya senggol-senggol jadi tumpah apalagi kena transmisi. Paling ini cuma buat naruh ya kayak koin-koin gitulah. Kemudian di sini ada lighternya juga kalau buat kalian mau ngerokok, tapi sekali lagi jangan ngerokok dalam mobil. Kemudian juga di sini ada 2 cup holder, kali ini di samping bagian parking brake. Nah, bagian konsol boxnya mari kita lihat. Nah, baru ada power outlet sebelah sini ya. Power outletnya ini 12 volt. Kemudian juga kalau kalian mau naruh dompet atau HP, ini muat banget guys, karena cukup besar ya. Dan dia ini bisa dimaju mundurin tuh. Jadi bisa buat senderan tangan sambil nyetir gini. Asik. Nah, di bagian konsol box depan sini, di sisi penumpang depan, sayangnya dia tidak soft opening ya. Dia kayak gini aja. Kemudian di bagian kaca spion tengah sudah day and night view. Dan untuk sun visornya lengkap sekali, vanity mirror beserta lampu. Di sebelah sini juga sama ya, lengkap tuh. Nah, ini yang paling menarik guys. Ada moonroofnya. Dan elektrikalnya berfungsi dengan baik. Jadi kalau misalnya kalian mau melihat gemerlap bintang di tengah-tengah kota, tinggal dibuka lagi aja. Tuh. Tapi yang kacanya ini nggak bisa dibuka ya, jadi cuma kayak gini aja tampilannya. Nah, untuk di bagian lampu bacanya ini semuanya masih berfungsi dengan baik. Sementara untuk fitur keamanan di bagian depan dia ada dual SRS airbag ya, di sebelah setir dan di bagian penumpang depan. Nah, sekarang mari kita lihat bagian belakangnya. Ayo. Seperti ini posisi duduk di baris keduanya. Pastinya nyaman banget, legroomnya sangat lapang dan headroomnya juga udah pasti lapang banget. Dan di bagian depan sini ada seat pocket ya, lengkap dua-duanya. Namun sayangnya di tengah-tengah sini bener-bener gak ada AC sama sekali, jadi AC-nya cuma di bagian depan aja. Sementara untuk di bagian pintu juga sayang sekali tidak ada door pocket maupun cup holder. Tapi sebagai gantinya ada armrest model gantung dan ada 2 cup holder ya, jadi ya lumayan lah, cukup fungsional. Nah, karena di atasnya ini sudah dikorbankan demi view, jadi sayang sekali sepertinya di sini tidak ada lampu baca. Jadi lampu bacanya hanya di bagian depan aja. Dan sepertinya kalau kita lihat di bagian belakang sini juga tidak ada ISOFIX ya. Jadi yang paling unggul fiturnya ini aja nih, armrestnya sangat berguna. Nah, tapi dia di bagian sini lengkap ya, ada headrestnya ada 3. Jadi bagian belakang ini muat sekitar 3-4 orang. Rasanya tapi nggak afdol nih kalau misalnya di review doang tapi nggak sambil bawa jalan. Gimana kalau kita sambil jalan dan cruising pelan-pelan pakai mobil? Ayo. Nah, sekarang kita langsung coba tes aja jalan, tapi jangan lupa untuk gunakan selalu seat belt atau safety belt dimanapun kalian semua berada, mau itu jaraknya jauh atau mendekat. Nah, sekarang pukul 4 sore sudah waktunya golden hour atau senja-senja di Bintaro. Jadi mungkin jalanannya agak padat ya. Ya semoga kita bisa tes sedikit untuk akselerasi dan kenyamanannya ya. Dari untuk posisi duduk pastinya enak banget karena ini mobil terawat, dan sementara dari tadi kita cobain maju mundur sangat responsif ya, nggak ada jedak-jeduknya sama sekali. Jadi maticnya masih terawat nih guys. Dan untuk radius putar baliknya juga nanti kita coba ya. Untuk pengereman masih pakem tentunya, dengan disc brake depan belakang udah pasti pakem banget lah. Nah, untuk radius putar baliknya masih enak banget tuh, masih cukup banget ya. Dan sekarang kita coba tes dikit untuk akselerasinya. Mantap. 2000 cc efeknya bener-bener kick in banget. Ya walaupun di depan udah agak rame lagi, tapi seenggaknya kita tes sedikit aja lah ya. Udah pasti bertenaga banget, nggak mungkin 2000 cc seloyo itu gitu. Tapi ini bener-bener tadi enak banget ya, tarikan mulai ngisi itu ketika di bagian RPM tengah ke atas, sekitar tadi di atas 2000, mulai ke 2000 mulai ke 5000 itu udah enak banget. Untuk tarikan bawah ya lumayan lah. Nah, untuk kaki-kakinya kita coba tes ya. Ini kebetulan depan ada polisi tidur, tapi kita cobanya nggak pelan. Kalau pelan nanti nggak berasa. Nah, ini kita agak kencengin sedikit ya. Wih,
masih empuk guys, bener-bener terawat banget mobil ini. Dan kita akan langsung masuk ke yang paling penting, yaitu harganya. Kilometernya sendiri di angka wajar 125.000, tapi untuk harganya ini pastinya menarik karena dengan modal DP 9,9 jutaan aja kalian udah bisa bawa pulang mobil ini dengan angsuran sekitar 5 jutaan selama 5 tahun. Kemudian untuk kalian yang gak suka kredit, bisa banget cashnya di angka 199 juta dan masih bisa nego. Dan kalau misalnya kalian merasa harganya kemahalan, tenang, kalian langsung bisa datang aja ke Bursa Mobil Bintaro, kemudian diskusi cantik sama marketingnya dan langsung test drive mobil ini. Karena di mana ada harga, di situ ada kualitas. Karena kualitas terjamin yang pertama, mobil di Allison Otomobil semuanya bebas tabrak dan banjir. Kemudian juga yang kedua, tercover garansi mesin dan transmisi selama 1-3 tahun. Bayangin, showroom mobil mana yang berani ngasih kayak gitu. Nah, jangan mau kalah sama garansi HP atau garansi kipas. Jadi kalian mendapatkan experience beli mobil bekas rasa mobil baru cuma di Allison Otomobil. Dan juga garansinya ini tercover seluruh Indonesia, nggak cuma Jabodetabek. Jadi kalau misalnya kalian lagi di luar kota atau di luar pulau, lagi mogok nih misalnya di jalan tol, amit-amit ya, atau misalnya ada kendala bensin habis atau ban bocor, tenang aja, hotline towingnya selama 24 jam, kalian langsung diderek ke bengkel rekanan terdekat dan itu gratis, jadi nggak perlu bayar lagi. Keren kan garansinya? Nah, jadi tunggu apa lagi, langsung datang aja ke Allison Otomobil pokoknya. Dan kalau misalnya kalian punya Instagram atau TikTok, follow kami di @mobilbagusindonesia. Pokoknya logonya sebiru-biru langit lah. Mungkin segitu dulu aja guys untuk review dan test drive singkat dari Mitsubishi Outlander PX tahun 2012. Jangan lupa nih untuk di like, di komen, dan di share ke teman-teman kalian yang lagi cari Outlander tapi kondisinya masih bagus banget. Dan jangan lupa guys untuk di subscribe. Oke? Bye bye.